terima kasih kepada Berendo Band karena sudah menghantarkan perjumpaan kita pada hari ini. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, rasanya saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Berendo. Nah pemirsa, hari ini kita menarik sekali pembahasan kita membahas mengenai parenting generasi alpha. Mungkin pemirsa di rumah juga masih banyak yang belum mengetahui mengenai parenting itu apa, generasi alpha itu apa. Tentunya sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, langsung saja kita sapa. Ada Mbak Diana Zumratu Syada. Halo Mbak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini ditemenin sama adik juga di belakang ya. Pas sekali hari ini kita akan membahas mengenai parenting. Ya, betul. Sudah siap memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah Mbak? Oke, siap. Siap ya. Selanjutnya juga ada Bang Febrian Al-Amin. Halo Bang. Halo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kesibukan aman ya? Ya, alhamdulillah aman. Alhamdulillah masih terhandle lah ya. Sudah siap memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah Bang? Siap. Siap ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai parenting generasi alpha Bang. Tapi sebelum apa kita ke materi kita hari ini, kita minta dipenjelaskan dulu dong Bang, sebenarnya parenting itu apa sih? Ya, oke. Parenting ya. Jadi parenting itu sebuah proses ya, atau bisa dibilang pola asuh. Jadi di mana di dalam pola asuh itu kan ada proses ya, pemberian informasi dari khususnya dari orang dewasa atau dalam pengertian kecilnya itu orang tua ke anak-anak. Nah jadi di mana prosesnya kan ada pemberian informasi, misalnya memberikan sebuah skill ya, informasi, kemudian tambahan terkait pengetahuan, dan di mana anak belajar. Karena memang anak itu kan seperti kalau teori perkembangannya psikologi ya, John Locke menyebutkan tabula rasa katanya. Jadi anak itu seperti kertas putih, nah jadi kosong. Nah di mana kertas putih ini diperlukan sebuah warna ya atau tulisan untuk mengisinya, dan yang mengisi ini adalah orang tua. Jadi seperti itu gambaran parenting. Nah parenting ini kan adalah sebuah pola asuh ya, di mana tempat pertama anak ini adalah rumah, dan yang mengasuh itu adalah orang tua. Sehingga penting sekali untuk orang tua mengetahui bagaimana cara untuk mendidik atau pola asuh yang akan diberikan kepada anaknya, guna untuk mempersiapkan anak tersebut nantinya memiliki pengetahuan seperti apa, karakter seperti apa, dan tentunya nanti anaknya akan bisa berkembang secara sehat, secara fisik ya, dan juga sehat secara jiwa atau mental. Berarti kembali ke orang tua ya Bang ya. Kalau menurut dari psikolog sendiri Bang, pembelajaran mengenai parenting ini hanya berlaku untuk calon orang tua baru kah atau bagaimana Bang? Ya, memang pembelajaran sebagai parenting ini tentunya diawali dari orang tua yang calon pasangan yang akan menjadi orang tua. Karena kan selama ini kita lihat fenomenanya bahwa pasangan ini atau calon pengantin ini lebih disibukkan pada hal-hal persiapan pernikahan, misalnya bagaimana mempersiapkan mungkin gedungnya, kemudian mungkin pakaiannya, tetapi jarang sekali kita lihat pasangan ini mempersiapkan bagaimana nanti untuk memberikan sebuah parenting atau pola asuh, sehingga memang secara psikologis ya, modal utamanya sebelum pasangan untuk memutuskan menikah itu harus memiliki modal pengetahuan parenting. Jadi tentu fokus utama sebenarnya adalah calon pasangan ya. Tentu juga misalnya pasangan yang sudah memiliki anak misalnya, atau sudah menikah tetapi belum memiliki skill atau belum mempelajari tentang parenting, tentunya sangat penting sekali, karena semakin cepat mengetahui pola asuh yang baik misalnya, atau cara-cara parenting yang baik, maka akan semakin baik pula untuk perkembangan anak tersebut. Dan tidak ada batasan juga untuk belajar Bang ya? Betul. Oke, kita kembali ke Mbak Diana. Kalau dari Mbak Diana bagaimana Mbak mengenai parenting? Sebenarnya parenting ini itu adalah hal yang naluriah sebenarnya kita manusia gitu ya. Dari kita kecil sebenarnya kita diasuh sama orang tua, kita diberi kasih sayang. Kemudian ketika kita besar, kita memberi kasih sayang kepada anak-anak kita.
sebenarnya kadang yang kita lupa itu proses, ada yang namanya asah asi asuh gitu, cara kita mengasah anak kita untuk bisa memiliki skill tertentu sesuai fase perkembangannya. Misalnya asih adalah bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada dia, kemudian asuh, nah ini bagaimana mengasuh dia sesuai dengan perkembangannya, karakteristiknya yang pastinya setiap anak itu berbeda, dan mungkin setiap zaman yang berkaitan sama generasi alpha juga setiap zaman tuh punya pendekatan parenting yang berbeda. Gitu ya Mbak ya. Nah kalau dari Mbak Diana sendiri, pembelajaran mengenai parenting ini hanya berlaku untuk calon orang tua baru kah? Apa gimana Mbak? Parenting is about apa ya, kayak every day is learning gitu, every day is learning. Jadi proses yang nggak akan ada habisnya. Orang tua yang sudah punya anak itu juga pasti butuh belajar. Bahkan kita yang misalnya belum menikah, kita baru mencari, tadi seperti Bang Febrian sampaikan, mencari calon pasangan itu adalah investasi terbesar kita nih. Bagaimana kita bisa, ada istilahnya adalah co-parenting. Jadi parenting itu not only mom gitu, nggak cuman ibu. Kadang kan kita budaya timur, oh semuanya tuh ibu aja nih. Ternyata parenting itu harus ada koordinasi antara ibu dan ayah sebagai parents gitu. Oke, mungkin banyak yang harus disiapkan pranikahnya juga ya, termasuk bukan hanya gedung, resepsi dan lain-lain, tapi parenting juga penting gitu. Betul. Nah kan hari ini kita membahas mengenai parenting generasi alpha. Mungkin penasaran juga nih pemirsa di rumah, generasi alpha itu apa sih? Karena makin banyak generasi-generasi gitu ya. Dari Mbak Diana sendiri gimana Mbak? Oke, nah ini sebenarnya sebuah sebuah nama, atau maksudnya bagaimana sebuah istilah untuk memperlihatkan nama sebuah generasi yang terdiri, dulu mungkin kita dengar nih ada generasi baby boomer gitu ya. Ada urutannya kan, ada baby boomer, ada X, ada Y, ada Z, kemudian ada generasi alpha. Kalau dari teori generasi sendiri sebenarnya gimana? Oke, kita tahan dulu sebelum menjelaskan apa itu generasi alpha. Kita buat penasaran dulu pemirsa di rumah ya Mbak ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendo.